Salam sehat sejahtera untuk para teman-teman, sahabat yang ada di Kodus. Pada video kali ini saya akan cerita tentang bagaimana Anda berbagi, memiliki manfaat dengan cara meningkatkan identitas dan potensi yang ada dalam diri Anda. Sebelum mulai, perkenalkan, saya Coach Margeti Herwin. Anda bisa panggil saya Coach Keti. Saya akan jelaskan dengan video ya di WA Group kali ini, dan nanti pada saat jeda Anda bisa bertanya hal-hal yang penting yang ingin Anda ketahui. Dan mari kita simak tentang bagaimana dalam Anda mendapatkan manfaat dengan berbagi kepada sesama. Oke, pada saat ini saya ingin berbagi tentang identitas dan potensi, ya bagaimana Anda membangunnya dan bagaimana Anda memotivasi diri Anda untuk bisa bermanfaat, berbagi dan bersinergi di era new normal ke depan. Bagi teman-teman yang belum kenal saya kasih sedikit perkenalan tentang saya. Ini adalah profil saya, ya Anda bisa nanti lihat lengkap di coachmargeti.com. atau di website saya, learning management system saya, smartbusinesscoach.co.id. Saya memulai karir saya sebagai seorang business coach dari 2008, dan saat ini sudah 13 tahun saya menjalani fungsi sebagai business coach, ya identitas saya sebagai business coach, untuk saya berbagi, saya mendampingi dari mulai pebisnis skala kecil, menengah, mikro, bahkan sampai kepada pebisnis skala besar maupun multinasional company yang ada di Indonesia. Nanti teman-teman bisa lihat, saya tidak perlu panjang lebar dalam hal menjelaskan. Ya, Anda bisa lihat nanti di beberapa sosial media saya, ya, yang ada di Twitter, ya, ada Facebook, Instagram, dan ini nomor WA saya juga Anda bisa untuk WA saya untuk mengetahui apapun yang Anda ingin tanyakan. Dan saya punya beberapa website, ya, dan saya juga punya aplikasi. YouTube saya silakan Anda nanti subscribe, ya, dan juga bisa melihat karya-karya profesional saya di LinkedIn saya. Oke, saya mau berbagi tentang bagaimana Anda bisa bermanfaat buat lingkungan. Dan saya mulai dari diri saya. Saya berbagi pengalaman saya. Saya berbagi prestasi saya dan mengajarkan anak-anak saya untuk mendapatkan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan. Anak-anak saya adalah anak-anak yang sangat berprestasi, anak-anak yang sangat aktif, sangat dekat dengan lingkungan, dan mereka alhamdulillah sampai saat ini bisa mempertahankan prestasinya menjadi anak-anak yang memiliki nilai yang bagus di sekolahnya. Anak saya ada 3. Ya, yang pertama bernama Avan, ya, sekarang kuliah di Bina Nusantara, dan saat ini dia mendapatkan beasiswa dari Apple Academy, ya, untuk dia belajar tentang Apple Developer. Anak saya yang kedua namanya Muhammad Zaidan Akbar, dia di Malang, ya, di Universitas Brawijaya Malang, Teknik Lingkungan, dan saat ini sudah ada di tingkat 2, ya, semester 4, dan saat ini dia mendapatkan beasiswa juga dari Narasi TV Najwa Shihab. Dia berhasil lolos menjadi 100 orang yang dapat beasiswa dari 27.000 orang yang mendaftar di Narasi TV. Anak saya yang ketiga adalah Sabrina Alicia. Dia juga anak yang sangat aktif, gitu ya. Dan saat ini ada di SMA kelas 10 di SMA 6 Jakarta. Jadi teman-teman, saya mau cerita seperti ini. Dari kecil mereka sangat bisa bersaing, sangat suka untuk menghadapi tantangan. Ya, anak-anak saya juara judo, ya, tingkat nasional, dan juga juara basket tingkat nasional. Mereka ikut judo, ikut basket karena mereka sangat aktif. Di sekolah pun mereka juara, membawa sekolahnya untuk menjadi juara basket, gitu ya. Dan ini saya latih dari mereka kecil, dari mereka baru bisa paham tentang bagaimana artinya berinteraksi, bermanfaat buat sekitar. Karena inilah yang akan mereka tangkap, dan mereka nantinya akan mudah berbagi buat lingkungan sekitarnya. Ya, dan anak-anak ini juga anak-anak yang sangat aktif di sekolah, dapat nilai terbaik, ya, 3-tiganya lulusan dari SMP Lab School Kebayoran Jakarta. Sangat susah masuk sekolah ini, tapi alhamdulillah mereka tamat dengan prestasi terbaik dan juga berprestasi di beberapa bidang pendidikan yang membawa mereka mendapatkan prestasi-prestasi di tingkat nasional maupun di tingkat wilayah, gitu ya.
Nah, selain itu juga saya melatih mereka untuk berinteraksi dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya non formal, ya, masak kue, naik gunung, rafting, ya, flying fox, berenang ke laut, ya. Ini saya ajak, ya, sehingga mereka menjadi sangat aktif. Terhadap interaksi lingkungan juga begitu. Ya, saya kenalkan dengan beberapa orang-orang yang hebat, orang-orang yang memiliki pengalaman yang luar biasa, sehingga mereka menjadi tahu bagaimana orang tersebut bisa menjadi sukses, apa yang dia jalankan, dan ini semua adalah manfaat dari saling berbagi dan saling berinteraksi. Ya, mereka juga sudah berapa kali ke luar negeri, ya, untuk melihat bagaimana di negara orang lain bisa juga mendapatkan manfaat, ya, dalam berbagi. Dari mana mereka terinspirasi untuk selalu aktif dan selalu ingin berbagi kepada lingkungan sekitar. Saya juga adalah orang yang sangat aktif dari saya remaja. Saya sangat suka olahraga dan saya juara di basket, ya. Dan sampai saat ini saya masih bermain basket. Sebelum pandemi saya terakhir ke Jogja Maret 2020 dan masih meraih juara 1 veteran profesional basketball, ya, yang kita lakukan 4 kali sesi dalam setahun dan termasuk juga ke luar negeri. Jadi inilah awal dari bagaimana saya berbagi untuk value saya terlibat di anak saya, ya, lingkungan saya, sehingga mereka mau berbagi. Dan inilah yang harus Anda lakukan dalam diri Anda untuk Anda tidak segan-segan untuk berbagi dan mendapat manfaat, sehingga Anda mendapatkan feedback yang luar biasa dari apa yang Anda berikan dan Anda bagi terhadap lingkungan. Ini sesi 1, tunggu sesi 2. Baik, saya masuk ke sesi berikutnya, yaitu tentang 3 hal penting yang agak sulit kita miliki dalam satu waktu, ya, yaitu kesehatan, kekayaan, dan waktu. Ya, ingat, waktu kita kecil, ya, waktu kita kecil kita punya kesehatan, tetapi kita tidak memiliki yang namanya kekayaan. Kenapa? Karena kekayaan, ya, pada saat tersebut kita belum memiliki resource-nya, ya. Dan pada saat, ya, teman-teman bergerak muda, punya jabatan, punya kemampuan, keahlian, Anda mulai memiliki kesehatan dan juga mulai kaya. Tapi belum tentu Anda punya waktu buat keluarga Anda. Ini hal yang unik, ya, karena waktu Anda kecil Anda punya waktu, Anda punya kesehatan, tapi Anda belum memiliki kekayaan. Pada saat Anda muda, Anda memiliki kekayaan mungkin, masih sehat, tapi mungkin Anda tidak punya waktu untuk keluarga. Menjelang Anda pensiun, menjelang Anda sudah menjadi orang yang memiliki umur di atas 60 tahun, ya, kesehatan Anda mulai berkurang. Tapi di situ mungkin Anda punya kekayaan dan Anda memiliki waktu. Nah, lihat teman-teman. Hal ini yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kita memiliki kesehatan dan memiliki waktu pada saat kita kecil. Tapi pada saat kita sudah mulai dewasa, kita memiliki kesehatan karena kita masih muda, kita sudah mulai memiliki kekayaan, tapi mungkin kita tidak punya waktu. Di hari tua Anda memiliki waktu, Anda memiliki kekayaan, tapi mungkin Anda sudah tidak sehat lagi. Inilah 3 hal yang perlu Anda perhatikan, sehingga Anda bisa meluangkan semua waktu Anda untuk berbagi. Karena apa yang Anda punya, orang tidak ingat. Tapi apa yang Anda berikan dari apa yang Anda punya, itulah yang akan menjadi sebuah hal yang diingat dan bermanfaat buat orang di sekitar kita. Ini sesi kedua. Silakan nanti Anda bertanya di grup. Mudah-mudahan sesi ini akan membuat Anda tahu tentang yang namanya kekayaan, kesehatan, dan waktu.
Oke, baik, kita masuk ke sesi 3. Ya, saya akan jelaskan bagaimana ya 6 manfaat yang akan Anda dapat jika berbagi selain pahala. Yang pertama, berbagi akan meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua, ya kita akan merasa bersyukur dengan apa yang kita miliki sehingga kita ingin berbagi dengan orang di sekitar kita. Yang ketiga, menularkan kebaikan pada orang lain. Yang keempat, tolong-menolong akan ciptakan rasa persaudaraan dan persatuan. Yang kelima, memberikan perasaan bahagia bagi diri sendiri dan orang lain dengan kita berbagi. Yang keenam, meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama. Ingat teman-teman, untuk berbagi tidaklah mudah. Ya, di era new normal ke depan, kita butuh kolaborasi, kita butuh sinergi untuk kita bisa memanfaatkan resource kita yang mulai terbatas. Jika kita tidak memiliki uang, mungkin kita memiliki kemampuan, keahlian, sehingga kita mencari orang lain yang mau berbagi sama kita, sehingga kita akan membuat sebuah partnership di bisnis kita. Pada saat kita mungkin tidak punya keahlian di bidang keuangan, kita cari partner bisnis kita yang ahli di bidang keuangan untuk mengatur perencanaan keuangan kita. Itu mungkin dilakukan. Pada saat kita jago di operasional, tapi kita tidak jago di marketing, kita bisa berkolaborasi atau bersinergi dengan teman-teman kita yang mungkin jago di bidang marketing. Ingat, bisnis selalu berubah. Era new normal ke depan kita tidak pernah tahu akan seperti apa kondisinya. Tapi dengan Anda berbagi, dengan Anda bersinergi, dengan Anda bersama-sama di komunitas Konus, yang jelas-jelas Kompas Nusantara ini telah berbagi selama 6 tahun ini, cukup menimbulkan networking yang luar biasa. Jika Anda mau berkolaborasi, jika Anda mau berpartnership, inilah saatnya untuk Anda benar-benar paham tentang apa manfaat dari berbagi. Baik, di sesi ini saya akan jelaskan tentang bagaimana kondisi new normal dan bagaimana pemerintah ya melihat kondisi new normal ini ya untuk bisa para pebisnis, masyarakat umum untuk bangkit lagi. Saya kasih jelas sampel ya. Ini adalah hasil dari analisa Kementerian Ristek ya. Dan new normal ini membuat kita less contact ekonomi. Apa less contact ekonomi? Ya, terjadi dengan adanya hyperconnectivity antar manusia melalui teknologi, informasi, dan komunikasi. Perubahan gaya hidup dan tatanan ekonomi selama pandemi mempengaruhi bagaimana bentuk new normal ke depan. Perhatikan, apa yang akan bergeser? Pertama, pergeseran pola bisnis. Yang kedua adalah tentang ketahanan dan efisiensi kita dalam berbisnis. 3, pergeseran struktur industri. Nanti kita lihat struktur industri mana yang memang sangat dibutuhkan dan industri mana yang memang kondisinya lagi sunset, ya, mengalami penurunan, ya. Pergeseran perilaku masyarakat. Ini yang unik. Masyarakat mungkin sudah tidak nyaman lagi pergi ke mall, masyarakat tidak nyaman lagi berada dalam sebuah interaksi ramai dalam sebuah pertemuan atau dalam sebuah komunitas atau pasar, ya mereka akan merubah dengan less interaksi tadi, ya. Dan Anda perhatikan, revolusi industri 4.0 cepat terjadi sehingga akan bersiap-siap untuk masuk kepada industri 5.0. Yang keenam adalah tentang ekosistem digital yang terhubung antar sektor. Ya, ini adalah source resource ya, sumber bagaimana new normal ke depan yang akan dilakukan antisipasi oleh pemerintah. New normal akan mengakibatkan pergeseran pola ekonomi. Yang minim pertemuan, tatap muka atau yang disebut less contact economy. Apalagi beberapa contoh yang hyperconnectivity yaitu ada e-commerce dan logistik. Ya, ini yang tumbuh sebenarnya selama pandemi. Teknologi digital yang diterapkan dalam sektor ini mendorong peluang tumbuhnya UKM yang menggerakkan ekonomi. Jadi jika Anda pebisnis UKM, new normal ke depan, bersiap-siap. Dengan sinergi, dengan Anda berbagi, dengan Anda melakukan kerjasama dengan berbagai sektor yang mendukung bisnis Anda bersama-sama maju, itulah yang akan sangat membantu Anda.
Baik, kita masuk ke sesi terakhir. Ini sesi pamungkas. Perhatikan karena ini agak panjang. Bagaimana supaya Anda bisa sangat percaya diri untuk berbagi. Yang pertama, Anda harus selalu meningkatkan ya pola pikir Anda. Belajar ilmu baru. Berlatih tentang hal-hal baru sehingga pola berpikir Anda berkembang, wawasan Anda tambah luas, Anda memiliki resource yang sangat luas sehingga Anda tahu mana hal yang perlu Anda tumbuhkan kembali, mana hal-hal yang perlu Anda sesuaikan untuk Anda berbisnis di new normal. Pola pikir yang pertama. Yang kedua, pola diri. Apa pola diri? Pola diri itu adalah bagaimana nilai-nilai diri Anda, value Anda akan berguna untuk selalu Anda tingkatkan untuk menghadapi era new normal ke depan. Cara berkomunikasi berbeda, cara berinteraksi berbeda. Nilai-nilai yang akan diambil, yang akan digunakan oleh seluruh orang, itu akan berbeda. Disinilah perlunya pola diri. Yang ketiga adalah tentang pola aksi atau pola kerja. Kenapa ini penting? Ya, kenapa? Karena kita perlu efisien. Ya, pola aksi yang Anda harus pelajari adalah bagaimana dengan melakukan aksi yang sedikit, pekerjaan yang simpel, Anda akan mendapatkan hasil yang lebih besar. Inilah yang akan Anda dapat jika Anda berbagi, dan Anda akan mendapatkan banyak hal baru karena Anda berinteraksi dan bersinergi. Ingat, pola pikir kita sering sebut dengan namanya thinking, pola diri kita sebut namanya being, pola kerja atau pola aksi ini kita sebut yang namanya doing. Thinking, being, doing. Ini yang akan banyak membantu Anda untuk Anda menimbulkan hasil yang lebih baik dan juga Anda bisa terus berinteraksi untuk ini, tiga hal ini tumbuh dalam diri Anda. Ada yang bertanya kepada saya, Coach, bagaimana kita melatih pola berpikir sehingga kita benar-benar bisa tumbuh secara terstruktur dan tersistem? Oke, ada tantangan pola pikir yang namanya mindset. Mindset kita ini selalu mengganggu. Ya, ada 7 hal tantangan pola pikir yang saya ambil dari pengalaman saya melakukan coaching selama ini. Yang pertama, menentukan sebab dan akibat. Banyak dari kita ya fokus di akibat. Akibat adalah efek. Akibat adalah hasil dari apa yang Anda lakukan. Anda tidak akan bisa merubah akibat tanpa Anda memperhatikan sebab apa yang harus Anda ubah. Jadi fokuslah ke cause mindset Anda. Jangan fokus kepada akibat. Karena pada saat Anda fokus kepada akibat, Anda hanya timbul alasan-alasan. Timbul satu hal yang menyalahkan orang lain. Timbul kepada hal yang tidak melakukan apapun yang akan mengubah hasil yang Anda dapatkan. Ingat yang pertama, cause and effect. Pahami mindset ini sehingga Anda benar dalam melakukan tindakan. Yang kedua, antara takut dan aman. Kalau Anda berpikir dalam kondisi ketakutan, Anda tidak akan kreatif. Anda harus secure. Anda harus aman dalam kondisi berpikir, sehingga Anda bisa menimbulkan kreativitas-kreativitas baru, hal-hal baru, inovasi baru untuk Anda menuju new normal ke depan. Thinking. Ya, yang ketiga, Anda selalu berpikir bahwa yang membuat Anda tumbuh adalah training. No. Yang membuat Anda tumbuh adalah learning dari training, dari coaching, dari mentoring yang Anda dapat dalam keseharian Anda atau dalam bisnis Anda. Training versus learning, Anda harus berada di kondisi learning dalam cara berpikir. Karena training banyak di mana-mana, tapi pertanyaannya, membuat Anda tumbuh nggak dalam bisnis? Jangan-jangan Anda salahin trainernya. Jangan-jangan Anda salahin coach-nya. Saya tidak tumbuh gara-gara mereka. No. Learning-lah, belajarlah. Karena fokusnya, subjeknya adalah diri Anda. Yang keempat, telling versus asking. Mindset telling, senangnya ngasih tahu orang, senangnya ngajarin orang. Tapi ingat, pada saat Anda menggunakan pertanyaan, Anda akan dapat banyak hal. Jadi asking akan membuat Anda banyak tahu. Telling, Anda jadi lupa apa yang harus Anda pelajari kembali karena Anda banyak ngasih tahu orang. Nah, yang kelima, problem versus opportunity. Ini juga mempengaruhi mindset Anda. Pada saat Anda berpikir Anda harus beresin problem di kondisi pandemi ini, Anda lupa akan opportunity. Tapi jika Anda selalu mencari opportunity dalam tahap ini, kondisi ini, era new normal ke depan, Anda akan banyak beresin problem-problem Anda yang lalu. Karena opportunity
ya akan membantu banyak problem terselesaikan. Ingat, kalau Anda selalu cari solusi untuk beresin problem Anda, satu problem yang beres. Tapi jika Anda cari solusi untuk mendapatkan opportunity, banyak problem-problem yang tidak Anda sadari akan beres. Yang keenam, activity versus action. Apa itu? Ingat, pada saat Anda menghasilkan hasil yang luar biasa, itu karena Anda beraksi. Full energy, full emotion, full yang namanya passion, Anda suka, Anda action, Anda terlihat benar-benar amanah, benar-benar yang namanya ikhtiar dalam melakukan pekerjaan Anda. Beda kalau Anda hanya melakukan aktivitas bisnis saat ini. Seorang pebisnis hanya beraktivitas, mereka melakukan pekerjaan rutin, mereka tidak peduli untuk belajar, mereka tidak peduli terhadap anak buah, mereka mengambil keuntungannya sendiri, is only activity. Itu hanya activity. Tapi ingat, pada saat Anda beraksi, disitulah Anda akan dapat banyak hal. Yang terakhir dalam tantangan pola pikir adalah tentang comfort, nyaman, atau challenge, tantangan. Pada saat kondisi seperti ini, Anda nggak bisa nyaman. Semua yang ada adalah tantangan. Tantangan bagaimana meningkatkan omset, tantangan bagaimana mempertahankan bisnis, tantangan bagaimana menagih utang-utang yang dilakukan oleh semua pelanggan Anda, tantangan bagaimana inovasi, semua tantangan. Tapi kalau Anda mencari nyaman, Anda akan tidak bisa terus dalam kondisi membuat bisnis Anda tumbuh gara-gara Anda bisa ya menghadapi semua tantangan pola pikir ini. Ini tantangan pola pikir. Yang berikutnya adalah tentang tantangan pola diri, yang kita sebut value, nilai-nilai. Bagaimana Anda mendapatkan nilai-nilai? Ada 7 juga, tantangan nilai-nilai. Anda tidak sadar akan identitas Anda. Profile identity adalah yang paling penting. Siapa Anda? Apa yang akan Anda berikan kepada lingkungan Anda? Apa manfaatnya? Itu adalah yang namanya profile identity. Kalau Anda kuat terhadap identitas Anda bisa jelaskan, saya adalah Coach Katie, saya adalah seorang bisnis coach yang akan mendampingi Anda untuk mencapai impian Anda dengan potensi terbaik Anda. Saya sebagai coach akan melatih Anda untuk Anda mendapatkan gambaran baru, mendapatkan pemikiran baru, mendapatkan nilai-nilai baru, sehingga Anda memiliki pola aksi dan pola kerja yang baru untuk mendapatkan semua impian Anda cepat tercapai. That's identity profile. Begitu orang mendengarnya, orang sangat luar biasa. Ini yang saya cari. Itu yang harus Anda punya dalam diri Anda untuk Anda mengatasi tantangan pola diri ini. Yang kedua, internal value. Jika Anda punya identitas yang kuat, otomatis internal value Anda kuat. Nilai-nilai yang ada dalam diri Anda akan tumbuh. Nilai-nilai yang ada dalam bisnis Anda akan membuat semua tim Anda semangat dan termotivasi. Ini adalah tantangan pola diri yang paling penting. Yang ketiga, belief system, keyakinan. Bagaimana cara berpikir Anda masuk kepada diri Anda sehingga diri Anda menjadi yakin karena Anda ahli, Anda punya ilmu, Anda punya keterampilan, dan inilah yang akan membuat pola diri value Anda menjadi kuat. Yang keempat, akan tumbuh confidence level, level percaya diri yang luar biasa. Ya, ini yang penting. Kenapa? Karena begitu Anda percaya diri, banyak hal yang bisa Anda lakukan karena Anda didukung oleh identitas, value, dan keyakinan tadi. Yang kelima, procrastination. Ini sebuah tantangan pola diri. Menunda, bilangnya nanti, tunggu waktunya. Saya belum siap, saya sudah tua, saya masih muda. Itu semua mental block yang mengakibatkan procrastination. Apa procrastination? Selalu menunda. Tidak langsung mengerjakan. Lihat-lihat dulu. Nanti ambil keputusannya. Nah, ini bahaya, teman-teman. Yang keenam, communication skills. Orang yang tidak bisa berkomunikasi berarti dia punya blocking terhadap pola dirinya. Ayo latih cara berbicara. Latihlah berkomunikasi. Ada berkomunikasi satu arah, berkomunikasi dua arah, berkomunikasi dalam kelompok. Itu yang harus Anda latih sehingga Anda bisa meningkatkan percaya diri, meningkatkan identitas Anda. Yang ketujuh, adaptability. Bagaimana Anda bisa beradaptasi dalam apapun lingkungan yang Anda hadapi. Untuk menghadapi new normal ke depan, ini hal yang paling penting yang perlu Anda pahami. Yang ketiga, ini adalah tantangan pola aksi dan pola kerja ini. Ya, nggak gampang yang namanya proses.
Anda punya cara berpikir yang oke, Anda mempunyai pola diri yang oke, tapi Anda tidak punya pola kerja yang oke. Kenapa? Tantangan-tantangan ini harus Anda hadapi. Satu, bagaimana menciptakan goals. Bagaimana Anda menciptakan di goals turun ke smart goal, turun ke bagian-bagian lain yang ada dalam diri Anda. Yang kedua, setting plan. Menyusun rencana. Goal tanpa rencana akan sia-sia. Yang ketiga, take action. Punya goal, punya rencana, take action, lakukan. Ini adalah tantangan dari proses. Jika Anda tidak punya salah satunya, Anda tidak akan kemana-mana. Yang keempat, struktur dari proses kerja. Efisienkah, efektifkah? Coba susun. Bagaimana tahapan-tahapan proses yang ada dalam bisnis Anda, sehingga Anda punya tantangan ini selesai. Ini juga harus Anda punya, supaya apa? Supaya Anda juga yakin dan percaya diri jika Anda harus berbagi kepada orang lain. Yang kelima, sistem development. Anda memiliki nggak sistem pengembangan yang luar biasa yang bisa terus membuat bisnis Anda sustainability, sustain, berkelanjutan terus. Ya, yang keenam tentang efisiensi dan efektivitas. Ini yang sangat penting untuk menjadi prioritas pada saat Anda ingin beresin pola kerja dalam bisnis. Yang ketujuh, konsistensi. Punya struktur, punya sistem, punya arah, tapi tidak konsisten. Kadang berubah-berubah. Itu akan membuat hal-hal yang akan membuat Anda tidak kemana-mana. Ingat teman-teman, thinking, being, doing harus selalu Anda tumbuhkan. Pola pikir, pola diri, pola kerja, atau aksi. Untuk membuat ini tumbuh, selesaikan tantangan-tantangan yang tadi saya sebutkan. Tantangan pola diri, tantangan pola pikir, dan tantangan pola kerja. Yang akan membuat Anda tumbuh. Bagaimana caranya? Oke. Anda harus punya ilmu pengetahuan yang terus tumbuh, Anda harus punya pengalaman yang selalu melengkapi diri Anda harus paham tentang metodologi yang Anda butuhkan untuk bisnis Anda. Untuk dapat pengetahuan, Anda perlu ikut training, ya, atau perlu learning. Tapi pada saat Anda butuh pengalaman, Anda cari mentor untuk Anda dimentoring. Hanya coach lah yang mendampingi Anda dengan metodologi. Ini yang akan sangat membantu Anda. Karena konsepnya, semua ini bisa Anda dapat dengan Anda mau berbagi. Ya, Anda mau investasi. Anda mau lakukan hal terbaik dalam diri Anda untuk mendapatkan hal-hal baik yang lainnya. Ingat, di kondisi era new normal ke depan, ada 3 hal yang harus benar-benar dimiliki oleh Anda. Yang pertama adalah tentang adaptif, Anda bisa beradaptasi. Yang kedua, agile, Anda lincah. Ya, Anda bisa pivot bisnis, Anda bisa mengambil keputusan yang berbeda dari strategi dengan cepat, dan yang ketiga, inovasi. Ini beberapa hal yang saya jelasin, ya, saya sharing kepada Anda untuk Anda paham. Untuk bisa berbagi, Anda perlu kuasai yang namanya bagaimana Anda memahami pola pikir yang terus tumbuh, pola diri yang terus membaik, lebih baik setiap waktu, dan pola kerja yang akan membuat Anda lebih efisien dan efektif. Sekian materi hari ini, dan kita akan tanya jawab.